Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 842. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di bawah pukulan ini itu musnah. Saat ini Kinchan membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan tiga sosok menakutkan itu dengan kaget. Seolah-olah dia telah melihat kehancuran dunia, reinkarnasi tanpa akhir. Yang mulia api langit, yang mulia iblis 10.000 jiwa, kalian berdua belum mati. Tidak, ini hanyalah sisa jiwa. Hanya sisa jiwa ingin menghentikanku, konyol. Di kuburan yang gelap, raungan gemuruh bergema, dan di antara kata-kata itu dunia berguncang lagi. Reruntuhan besar berguncang, kuburan retak sekali lagi, dan tangan besar itu meledak sekali lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Ini surga 10.000 klanku, dan aku tidak bisa mentolelirmu bertindak liar di sini. Dua sosok yang menjulang tinggi berdiri, salah satunya penuh dengan api hitam membangkitkan istana Jixiaodao di tubuh Kinchan. Matanya meledak dengan cahaya pelangi ilahi dan dia bisa melihat putaran api menyala di matanya. Ini seperti bintang besar yang meledak. Di sisi lain sosok iblis hitam itu berdiri tegak dengan sombong. Berdiri tegak seperti menopang langit. Di atas altar, peti mati iblis hitam tiba-tiba meledak menjadi cahaya sirih hitam. Dan peti mati itu naik ke langit seperti terbang di alam semesta yang gelap, di mana partikel cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Yang mulia iblis itu langsung meraih peti mati itu seolah-olah mengayunkan pisau tajam, menghancurkannya dengan keras dan membanting tangan hitam besar itu. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, aura yang lebih mengkhawatirkan meledak. Kali ini seluruh tanah harta karun itu hancur di ledakan. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya juga hancur. Ruang nampak retak, dan seluruh dunia monster bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Untungnya yang mulia api langit dan yang mulia iblis itu bersinar membentuk kekuatan tak terlihat dan menyelimuti Kinchan juga yang lainnya di bawah, membuat mereka semua tetap aman. Jika tidak, hanya dengan ledakan itu saja itu sudah cukup untuk menyebabkan Kinchan dan yang lainnya meledak di tempat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ini adalah yang mulia api langit dan juga yang mulia iblis jiwa. Mereka menghadapi musuh bersama. Orang suci ras manusia dan ras iblis sebenarnya bergandengan tangan. Apa yang telah terjadi? Di zaman kuno, yang mulia api langit dan yang mulia iblis jiwa telah mati. Apakah mereka sekarang masih hidup? Saat ini semua orang ketakutan, berteriak dengan panik dan ingin melarikan diri dari sini. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Dari kuburan hitam pekat itu, telapak tangan seperti itu keluar lagi dan sepertinya memegang dunia. Dari percakapan mereka, semua orang kaget dan menebak-nebak. Tetapi mereka tidak yakin, masing-masing kaget dan gempar. Jika memungkinkan, tidak ada yang tidak ingin melarikan diri dari sini, karena ini terlalu menakutkan. Pertarungan antara sosok-sosok ini membuat seluruh dunia iblis bergetar. Kekuatan magis macam apa ini? Di atas langit, rantai dewa padat yang akarnya sangat jernih seperti jalan terluas dari alam semesta, yang sepertinya akan meledakkan seluruh tempat percobaan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin orang tidak takut? Kekuatan supernatural semacam ini, bahkan jika seorang guru suci datang, saya khawatir itu akan bergetar. Mengaum. Di langit, dua kekuatan mengerikan bertabrakan sekali lagi. Sisa-sisa yang mulia api langit dan yang mulia iblis berubah menjadi bentuk manusia. Mereka berdua membakar tubuh mereka dan berbenturan dengan keberadaan menakutkan di dalam makam. Yang mulia api langit, yang mulia iblis, tidak ada gunanya. Anda telah mati. Hanya jiwa yang tersisa ini, bagaimana Anda bisa menahan kursi ini? Hahaha. Klan kegelapan saya cepat atau lambat akan menelan alam semesta ini. Semuanya adalah takdir, tidak akan dapat diubah. Terdengar tawa jahat, dan makam besar itu meledak. Setengah dari tubuh perlahan melonjak di bawahnya, dan terdengar suara rantai besi yang berputar di makam besar. Seorang pria perkasa kuno nampak diikat.
Dia belum keluar, tetapi hati semua orang terkejut dan tubuhnya tampaknya terbelah, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Apa-apaan ini? Klan kegelapan? Apakah kekuatan kegelapan yang menyerbu surgaku? Tuk Moyu, Ling Yuan, kalian adalah iblis dan harus mendapat dukungan dari kekuatan kegelapan ini. Semua orang nampak sangat marah, meraung keras seraya menatap Tuk Moyu dan Ling Yuan. Namun Tuk Moyu dan Ling Yuan keduanya hanya terkejut. Tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak tahu kebenarannya. Ini adalah rahasia klan dalam kapasitas mereka. Meskipun mereka berdua dapat dibaptis dengan sedikit kekuatan kegelapan, tetapi mereka berdua masihlah jauh. Tidak cukup untuk memahami kebenaran masalah ini. Sangat menakutkan bahwa kaisar sebelumnya sangat ketakutan sehingga hampir tertangkap oleh rambut hitam itu. Untungnya kaisar ini lolos, hahaha. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas dan muncul di atas semua orang. Itu adalah kucing hitam besar dengan lonceng perunggu di mulutnya. Dia berkata dengan menyeringai, itu seperti rendah hati. Akan tetapi tubuhnya tampak terintegrasi di dalam kehampaan. Hampir tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kucing hitam besar itu dengan bersemangat melihat lonceng perunggu di tangannya, menyekanya dengan bulu hitamnya seperti sutra satin, dan air liurnya hampir terkuras. Melihat itu semua orang merasa ngeri. Melihat kucing hitam besar yang tidak berbahaya, mereka sedikit ngeri. Mereka semua melihat pemandangan ketika kucing hitam besar itu terbang keluar dari celah di kuburan, dan bahkan tangan raksasa hitam itu tidak dapat menangkapnya. Melihat semua itu, semua orang kaget dan tidak berani memandang rendah kucing hitam itu. Kucing hitam besar, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat sehingga dia segera bergegas. Ini terlalu tidak terduga. Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat kucing hitam besar itu di sini. Namun kucing hitam besar itu tetap tidak berubah untuk menjarah harta karun. Dia pergi ke dalam kuburan. Qin Chen berpikir apakah ada sesuatu tentang lonceng perunggu di mulut kucing hitam besar itu. Kakak Qin, apa yang kamu lakukan? Kucing ini asal-usulnya tidak diketahui. Mungkin dia juga adalah ahli yang mulia. Apakah kamu ingin menyinggung perasaannya? Wei Shiqing dan yang lainnya terkejut dan buru-buru berbicara. Kakak Qin, hati-hati. Zhao Sheng juga mulai berbicara dengan kaget dan buru-buru mengirimkan suaranya kepada Qin Chen. Karena takut Qin Chen akan menyinggung pihak lain dan membuatnya takut sampai mati. Kucing hitam ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan tidak ada yang menakutkan tentangnya. Akan tetapi setelah melihat pemandangan sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkan keberadaan kucing hitam besar itu, yang dapat melarikan diri di bawah tangan hitam raksasa itu. Itu pasti juga memiliki kekuatan yang kuat. Qin Chen ini, apakah dia sedang mencari kematian? Tapi, jika dia membuat marah kucing misterius itu dan memenggal kepalanya di situ, itu akan menjadi hal baik. Kata Yao Ming dan yang lainnya. Mereka pada awalnya terkejut, akan tetapi segera merasakan kedinginan berharap Qin Chen menemukan kematian. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika Qin Chen dibunuh oleh kucing hitam misterius itu dan hartanya diambil, maka mereka akan kehilangan harta itu. Sial, kamu kucing mati, kenapa kamu di sini? Kata Qin Chen. Dia melangkah maju dan sangat bersemangat. Dia melangkah melewati ruang dan tiba-tiba datang ke depan kucing hitam besar itu. Melihat itu, orang-orang di bawah memandangnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Apakah Qin Chen ini gila? Dia berani memanggil kucing misterius yang dicurigai menjadi ahli kuat itu. Dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah Qin Chen ini benar-benar mencari kematian? Akan tetapi yang membuat semua orang tercengang adalah kucing hitam misterius itu tiba-tiba menoleh, menyingkirkan lonceng perunggu dan kemudian menatap Qin Chen. Kemudian kucing hitam besar itu mengguncang sosoknya dan muncul di bahu Qin Chen hampir seketika. Nak Qin Chen, mengapa kamu datang ke sini? Kata kucing hitam besar itu seraya menyeringai. Melihat itu semua orang ngeri seperti hantu, semuanya tercengang. Ini, apa yang mereka lihat? Kucing hitam misterius itu sedang berbicara dengan Qin Chen. Meskipun keduanya mentransmisikan suara, mereka tidak dapat mendengar konten spesifiknya. Tetapi ekspresinya sulit untuk dipalsukan. Saat ini Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia berbicara dengan kucing hitam besar itu dan menceritakan tentang apa yang terjadi di surga.
dia mengubah masalah itu menjadi pecahan jiwa dan hampir seketika itu berpindah ke pikiran kucing hitam besar, membiarkan kucing hitam besar itu memahami semua masalahnya. Dan kucing hitam besar itu mengetahui apa yang selama ini terjadi kepada Qingchen. Tanpa diduga, Anda berada di surga, begitu banyak hal telah terjadi. Kata kucing hitam besar itu, dia jelas sedikit terkejut dengan apa yang terjadi kepada Qingchen. Apa yang ada di kuburan? Tanya Qingchen dengan tergesa-gesa. Itu. Mata kucing hitam besar itu meledak dengan cahaya ilahi. Kekuatan kegelapan, kata kucing hitam besar. Kekuatan kegelapan yang menyerang langit. Kucing hitam besar itu dipenuhi dengan paksaan yang berdebar-debar. Melihat itu, Qingchen segera merasa menakjubkan. Untuk pertama kalinya dia merasakan paksaan yang begitu menakutkan dari kucing hitam besar. Seolah-olah ada kekuatan menakutkan yang melayang di tubuhnya, mencoba untuk menghancurkan alam semesta. Dia benar-benar memiliki ilusi bahwa kucing hitam besar itu tampaknya telah menjadi kaisar pembunuh kuno dan ingin memasuki langit berbintang sendirian untuk membunuh kekuatan gelap itu. Akan tetapi dalam sekejap mata, ilusi ini menghilang dan kucing hitam besar itu kembali ke penampilan awalnya dan tidak berbahaya dan menjadi damai seperti kucing hitam biasa, membuat Qingchen merasa semakin luar biasa. Tapi, mengapa kekuatan kegelapan ini muncul di sini? Dan itu, Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis Jiwa, mengapa mereka berdua bergandengan tangan? Tanya Qingchen, dia memiliki terlalu banyak keraguan di benaknya. Saya tidak tahu tentang ini. Kekuatan kegelapan ini menyihir iblis dan menyerang langit. Saat itu, kucing ini. Ketika kucing hitam besar mengatakan ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan mengangkat kepalanya. Dia menunjukkan keterkejutan. Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis itu tidak dapat bertahan lagi. Apa? Qingchen seketika mengangkat kepalanya dengan ngeri dan melihat bahwa cahaya ilahi hitam meledak dari makam yang tak berujung langsung menembus Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis. Mengaum. Kedua Yang Mulia itu meraung. Sinar cahaya berbintik-bintik mulai muncul di tubuh mereka dan nyala api menyala. Qingchen tahu bahwa ini hanyalah sisa jiwa. Dan kedua sisa-sisa jiwa dari kedua Yang Mulia itu benar-benar telah terpukul keras. Hahaha, Yang Mulia Api Langit, Yang Mulia Iblis, kamu tidak lagi seperti dulu. Dengan jejak sisa jiwa, kamu juga ingin bertarung denganku. Mati untukku. Suara terdengar dari makam. Saat ini jantung berdebar-debar setiap orang melihat tangan raksasa hitam lainnya mencuat dari makam. Dua tangan raksasa menembus kehampaan alam semesta, dengan kasar meraih dan menangkap Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis. Tidak baik. Semua orang terkejut ketika Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis mati. Semuanya akan jatuh dan mereka tidak akan lolos dari kematian. Oke, tiba-tiba Qingchen gemetar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dan dia kemudian mengangkat kepalanya lalu melihat ke atas langit. Di atas langit yang tak terbatas ada seorang wanita dengan segala warna. Sisi. Kata Qingchen, dia bergetar. Wanita itu berada di dalam kekacauan warna-warni. Sosoknya berkabut dan sosoknya sangat anggun. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, tetapi dia sangat mirip dengan sosok Chen Sisi dan hampir persis sama. Namun napas wanita ini sangat mengejutkan. Dan begitu dia muncul, dia tiba-tiba menekan napas dari makam. Dan juga dua Yang Mulia besar. Wanita ini melayang di atas langit, sangat cantik. Meskipun sosoknya kabur dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, akan tetapi semua orang bisa merasakan bulu matanya bergerak dan matanya akan terbuka seperti wanita tertinggi. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Semua orang nampak terkejut. Kamu adalah ras iblis Lian Xinluo. Sebuah suara terdengar dari makam gelap itu. Sosok gelap di makam gelap itu nampak terkejut dan suaranya bergetar. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Bukankah kamu menjelma sebagai Tao, menekan jurang yang gelap? Mengapa kamu ada di sini? Tangan besar di makam itu sepertinya melepuh dan dia melepaskan Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis. Dia menyusut dengan gila-gilaan dan dia benar-benar akan menyusut ke dalam makamnya karena ketakutan. Kekuatan kegelapan, semuanya sialan. Ada teriakan dari wanita itu yang disertai dengan kekacauan. Di tengah sinar warna-warni dengan jejak aura hitam, sangat misterius, seolah-olah dia telah dikutuk.
Dan pada saat ini dia terbangun. Nampak sosok itu terlalu mirip dengan Chen Sisi. Bukan, apakah itu benar-benar Chen Sisi? Qin Chen memandangi cahaya hitam beraneka warna. Bukankah itu darah Chen Sisi? Itu sangat mirip. Tetapi napas yang keluar saat ini itu jauh lebih kuat daripada Chen Sisi. Seolah-olah seorang kaisar wanita yang telah lama tertidur sekarang terbangun. Dia cantik tak terlukiskan seperti makhluk tidak nyata yang datang dari ujung jalan peri. Sempurna, tidak mampu menemukan kekurangannya sedikit pun. Apalagi dia memiliki aura iblis dan dia seperti iblis wanita yang kejam. Perpaduan aura peri dan iblis adalah kombinasi sempurna. Dan dia tak tertandingi di masa lalu dan sekarang. Jika benar-benar ada orang yang luar biasa di dunia ini, itu pasti dia. Saat ini Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan ingin melihat wajah orang itu dengan jelas. Akan tetapi dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Karena wajah orang itu selalu tertutup lapisan kabut, menutupi segalanya sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Namun hati Qin Chen ngeri karena dia merasa bahwa pihak lain adalah Chen Sisi. Temperamen seperti itu, postur pesona seperti peri, seperti iblis, tetapi jauh lebih kuat dari Chen Sisi. Seperti dua hal yang sama, tetapi sama sekali berbeda. Apa sebenarnya yang terjadi? Hati Qin Chen bergetar, saling memandang, dan saya tidak tahu mengapa. Air mata Qin Chen tidak bisa berhenti jatuh. Karena sosok ini terlalu akrab, tetapi terlalu aneh. Jika itu Chen Sisi, pasti sesuatu telah terjadi kepada Chen Sisi. Pada saat ini wanita misterius itu tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka. Matanya yang gelap tampak menembus langit berbintang. Dan sajak tahu yang tak tertandingi menyebar. Boom! Seketika itu langsung menghancurkan dua tangan hitam yang keluar dari makam itu. Apa? Di makam nampak sebuah teriakan terdengar. Lian Xinluo, ini bukan kamu. Kamu memiliki kekuatan magis dengan pikiran ilahi. Terdengar jeritan kesedihan dan kedua tangan dari makam itu meledak. Adegan itu seperti akhir dunia, terlalu menakutkan. Di makam itu darah hitam melonjak dan celah yang retak tiba-tiba menutup dan menghilang ke dalam kekosongan. Makam misterius itu tiba-tiba menghilang dan seluruh dunia iblis menjadi tenang. Jelas pihak lain telah pergi dan dikejutkan oleh wanita misterius itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.